dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah topik yang, wah, rasanya ada di mana-mana sekarang. Kesehatan usus atau gut health. Betul, di mana-mana. Di satu sisi, semua orang ngomongin ini. Tapi di sisi lain, informasinya tuh kayak hutan belantara kan? Banyak banget klaim detox, suplemen ajaib, diet aneh-aneh yang kadang malah saling bertentangan. Bikin bingung. Sangat bingung. Rasanya kayaknya mustahil deh kita buka media sosial tanpa lihat ada yang ngomongin soal usus bocor atau kabut otak yang katanya sumbernya dari perut. Jadi susah banget bedain mana yang cuma sensasi, mana yang beneran didukung sains. Nah, itu dia misi kita hari ini. Kita mau coba membedah topik ini, tapi dengan cara menyaring informasi dari dua sumber utama yang kita punya. Biar kita dapat pemahaman yang jernih, dan yang paling penting nih, bisa langsung dipraktekkan. Oke. Sumber pertama kita ini buku panduan yang praktis banget. Judulnya 30 Day Gut Health Diet Plan and Guide oleh Michelle Hoover. Dia ini seorang praktisi terapi nutrisi. Kerennya, buku ini lahir dari pengalaman pribadi dia ngatasin penyakit autoimun. Jadi pendekatannya tuh makanan sebagai obat banget. Dan untuk menyeimbangkannya, kita punya sumber kedua yang lebih membumikan semuanya pakai data. The Science of Gut Health. What the Research Really Says About Your Gut Microbiome. Nah, ini ditulis sama dua peneliti, Dr. Gabriel Fundaro, PhD, dan Dr. Jesse Hoffman, PhD, RD. Jadi lebih ke sisi ilmiahnya ya. Betul, tujuan mereka jelas, misahin mana mitos, mana fakta, berdasarkan riset-riset terbaru. Jadi kita punya kombinasi yang pas nih, antara pengalaman di lapangan sama bukti ilmiah yang kuat. Sip, dari perpaduan dua sumber ini, kita bakal fokus menggali 7 kesalahan gaya hidup yang mungkin tanpa sadar lagi Anda lakuin, dan itu merusak kesehatan usus Anda. Dan pastinya kita juga bahas solusinya. Oke, mari kita mulai dari dua hal yang kayaknya jadi biang keladi gaya hidup modern deh. Kurang tidur dan stres ya. Tepat, kurang tidur dan stres. Dan kedua buku ini, menariknya, menempatkan dua hal itu di urutan paling atas, bahkan sebelum ngebahas makanan. Ini penting, soalnya kita sering mikir, oh masalah perut solusinya pasti di piring makan. Padahal, fondasinya ada di tempat lain. Setuju banget. Kesalahan pertama, kurang tidur dan istirahat kronis. Banyak dari kita kan yang kadang merasa bangga gitu kalau bisa kerja sampai larut, ngorbanin tidur demi produktivitas. Menurut Michelle Hoover di buku panduannya, ini kesalahan fatal. Dia bilang, istirahat itu syarat mutlak untuk penyembuhan. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di usus kita pas kita begadang? Nah, buku The Science of Gut Health ngasih penjelasan yang menarik banget. Ternyata, ini semua nyambung ke ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Oke. Mereka sendiri. Mereka punya jadwal, kapan harus kerja, kapan harus istirahat gitu. Tunggu. Jadi maksudnya bakteri di perut saya bisa kena jet lag gitu? Persis kayak gitu. Saat Anda begadang atau mungkin kerja shift malam, Anda itu nggak cuma ngacoin jam tidur Anda sendiri, tapi juga ngacoin jadwal kerja satu ekosistem penuh di dalam perut. Wah. Bakteri yang harusnya aktif malam hari jadi bingung, yang harusnya aktif siang juga jadi kacau. Nah, kekacauan jadwal ini udah terbukti secara ilmiah bisa ganggu metabolisme mereka yang ujung-ujungnya ganggu metabolisme energi dan gula darah Anda secara keseluruhan. Jadi pas Anda ngerasa capek dan cranky abis kurang tidur, ya sebagian alasannya karena triliunan pekerja di dalam tubuh Anda juga lagi bingung dan stres. Ngomong-ngomong soal stres, ini nyambung banget ke kesalahan kedua, stres yang berkelanjutan. Kita sering anggap stres itu kan urusan kepala ya, urusan mental. Tapi ada kutipan dari buku Hoover ini yang, nusuk banget. Stres emosional bisa sama merusaknya bagi tubuh seperti halnya makanan yang buruk. Ini bukan kiasan doang kan? Bukan, sama sekali bukan kiasan. Ini adalah manifestasi nyata dari apa yang disebut ilmuwan poros usus otak atau gut-brain axis. Gut-brain axis. Bayangin aja, ada jalan tol dua arah yang super sibuk yang nyambungin usus sama otak Anda. Informasi itu ngalir bolak-balik tiap detik. Pas otak Anda ngerasain stres, entah karena deadline kerjaan atau masalah pribadi, dia bakal kirim sinyal darurat ke usus. Terus respons usus kita gimana tuh pas dapat sinyal darurat? Responsnya bisa macam-macam, bisa jadi dia memperlambat gerakan usus atau malah mempercepat. Bisa juga meningkatin sensitivitas terhadap rasa sakit, ini ngejelasin kenapa pas stres, sakit perut tuh rasanya lebih parah. Dan bahkan bisa mengubah komposisi bakteri di dalamnya. Sampai mengubah komposisi bakteri ya? Betul, buku sains kita negasin, stres kronis itu terbukti memperburuk gejala gangguan pencernaan fungsional, kayak irritable bowel syndrome atau IBS. Makanya nasihat Hoover itu mendasar banget. Pencernaan tidak bisa terjadi dalam kondisi stres. Anda nggak bisa berharap sistem pencernaan kerja optimal kalau seluruh sistem syaraf lagi dalam mode bertarung atau lari. Masuk akal banget, sering banget kita makan sambil kerja, sambil baca berita jelek, atau sambil nyetir. Kita nggak pernah benar-benar ngasih sinyal aman ke tubuh buat mencerna. Dan ini nyambung banget sama apa yang kita masukin ke mulut pas lagi stres. Kesalahan nomor 3, pola makan tinggi makanan ultra proses. Nah, ini dia. Kenyamanan makanan instan emang menggiurkan, tapi ada harganya kan? Betul. Aturan pertama dari panduan Hoover itu jelas. Singkirkan makanan olahan, minyak nabati industri kayak canola, kedelai, jagung, dan bahan tambahan pangan buatan. Buku sainsnya ngasih penjelasan kenapanya.
Pola makan ala barat, yang tinggi lemak jenuh, gula, sama aditif, itu secara konsisten diasosiasikan dengan keragaman mikrobioma yang lebih rendah. Keragaman itu penting banget ya. Saya suka analogi di buku itu yang nyamain usus kita kayak ekosistem hutan hujan. Tepat. Analogi itu pas banget. Bayangin deh hutan hujan yang sehat. Ada ribuan spesies tanaman, serangga, hewan, semuanya beda-beda. Punya peran masing-masing dan jaga keseimbangan. Sekarang, bayangin hutan itu ditebang dan cuma ditanami satu jenis tanaman. Jadi, monokultur gitu ya? Iya, ekosistemnya jadi rapuh, rentan sama penyakit dan hama. Nah, usus kita juga gitu. Makin beragam spesies bakteri di dalamnya, makin sehat dan tangguh ekosistem itu. Makanan ultraproses dengan bahan artifisial dan minim serat itu ibarat penebangan liar buat hutan di dalam perut kita. Wah, analogi yang kuat banget. Dan kalau kita ngomongin soal makanan yang menyuburkan hutan itu, ini ngebawa kita ke kesalahan nomor 4, yang menurut saya menarik banget karena berlawanan sama tren diet populer. Takut pada karbohidrat kompleks. Ah, ini dia, fobia karbo. Betul. Beberapa tahun terakhir ini kan ada semacam fobia karbohidrat ya. Semua yang namanya karbo dianggap jahat. Kompleks yang Anda temuin di ubi, talas, nasi merah, pisang, atau kacang-kacangan, itu justru makanan super buat bakteri baik. Gimana mekanismenya? Maksudnya, apa yang bikin ubi lebih baik dari donat di mata bakteri kita? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut pati resisten atau resistant starch. Ini jenis serat atau pati yang nggak bisa dicerna sama enzim di usus kecil kita. Oke. Karena nggak tercerna, dia lolos gitu aja sampai ke usus besar, tempat sebagian besar koloni bakteri kita tinggal. Nah, di sana pati resisten ini jadi santapan lezat buat mereka. Saya pernah dengar soal ini. Katanya nasi atau kentang yang udah dimasak, terus didinginin, kandungan pati resistennya jadi lebih tinggi ya. Jadi nasi sisa kemarin tuh justru bagus buat usus. Benar sekali. Proses pendinginan setelah masak itu mengubah struktur pati di dalamnya, ningkatin proporsi pati resisten. Jadi, kebiasaan bikin salad kentang atau makan nasi dingin, itu justru nguntungin bakteri baik Anda. Wow. Dan saat bakteri-bakteri ini makan pati resisten, mereka ngasilin sesuatu yang luar biasa penting. Namanya Short Chain Fatty Acids, SVFAs. Salah satu yang paling terkenal itu butyrate. Butyrate, apa fungsinya zat ini? Anggap aja butyrate ini kayak upah dari bakteri buat kita. Butyrate itu sumber energi utama buat sel-sel yang lapisin dinding usus besar Anda. Dia bantu jaga dinding usus tetap kuat, rapat, sehat, dan punya efek antiinflamasi yang kuat. Jadi, saat Anda menghindari semua karbo kompleks, Anda sebenarnya lagi bikin bakteri baik Anda kelaparan. Dan memutus produksi energi vital buat kesehatan dinding usus kita sendiri. Wah. Dan kalau kita bicara makanan bakteri, itu kan bukan cuma pati resisten ya. Ini nyambung ke kesalahan kelima. Minim serat dan prebiotik. Betul, Michelle Hoover kan nekenin, penyembuhan usus itu bukan cuma soal eksklusi atau ngindarin yang jelek, tapi juga inklusi, aktif masukin yang baik. Tepat. Buku sains itu ngasih definisi prebiotik yang simpel banget. Nutrisi yang bisa diakses sama bakteri baik di usus. Dan prebiotik yang paling utama dan paling gampang didapat itu ya serat dari tumbuhan. Rekomendasinya berapa banyak sih sehari? Rekomendasi asupan serat harian itu sekitar 25 gram buat wanita dan 38 gram buat pria. Kenyataannya, kebanyakan dari kita cuma makan separuhnya, atau malah kurang. Apa konsekuensi jangka panjangnya kalau kita terus-terusan kurang serat? Studi pada hewan yang dikutip di buku The Science of Gut Health nunjukin gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Jadi, pas bakteri baik kita kelaparan karena nggak dikasih serat yang cukup, beberapa dari mereka bisa mulai makan lapisan lendir atau mucus layer yang seharusnya ngelindungin dinding usus kita. Wah, makan bentengnya sendiri dong. Betul, lapisan lendir ini kan benteng pertahanan pertama. Kalau benteng itu menipis, ini bisa memicu peradangan dan masalah lain. Jadi, serat itu bukan cuma sapu buat melancarkan pencernaan, tapi juga pupuk buat ekosistem usus dan makanan buat jaga kekuatan benteng pertahanan kita. Wow. Oke, dari makanan kita geser ke sesuatu yang sering kita andalkan pas pencernaan bermasalah. Kesalahan nomor 6, ketergantungan pada antibiotik dan antasida. Nah, ini sensitif. Iya, mungkin agak sensitif. Tapi coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita langsung minum obat mah tanpa cari tahu akarnya? Atau minum antibiotik sampai habis, tapi lupa mulihin ekosistem usus sesudahnya? Dampaknya bisa signifikan banget. Antibiotik kan sesuai namanya dirancang buat bunuh bakteri. Masalahnya dia itu kayak bom nuklir, nggak pandang bulu. Nggak bisa milih-milih ya? Nggak bisa. Dia bunuh bakteri jahat penyebab infeksi, tapi juga musnahin banyak banget bakteri baik yang kita butuhin. Ini kayak nebang habis hutan hujan, cuma buat nyingkirin beberapa tanaman pengganggu. Butuh waktu lama banget buat ekosistem itu pulih lagi. Gimana dengan obat-obatan yang kelihatannya lebih ringan, kayak antasida atau obat anti nyeri? Buku sains itu ngidentifikasi beberapa obat umum lain yang bisa ganggu mikrobiota. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, kayak ibuprofen, bisa ngaruh ke lapisan pelindung usus. Dan yang sering diremehin itu antasida, terutama golongan penghambat pompa proton atau PPI, yang umum banget diresepin buat GERD atau makronis. Kok bisa PPI ganggu bakteri baik? Gimana cara kerjanya? Mekanismenya logis banget. Obat-obatan ini kan kerjanya ngurangin produksi asam lambung secara drastis. Padahal, asam lambung itu salah satu garda pertahanan utama kita dari mikroba berbahaya yang masuk barang makanan. Oh, oke. Pas tingkat keasaman lambung turun drastis, pertahanan itu jadi lemah. Ini bikin bakteri yang nggak diinginkan lebih gampang buat bertahan hidup dan turun ke usus. Jadi berpotensi ganggu keseimbangan ekosistem di sana.
Jadi, kedua sumber kita sepakat, penggunaan obat-obatan ini harus bijak dan di bawah pengawasan dokter, bukan solusi instan. Oke, yang terakhir, kesalahan nomor 7, yang kayaknya ngikat semuanya jadi satu. Kurang gerak yang konsisten. Ini negesin lagi kalau kesehatan usus itu cerminan gaya hidup kita secara keseluruhan. Kayak kata Hoover, Anda tidak bisa memperbaiki gaya hidup yang buruk hanya dengan makanan. Dan sains sekali lagi dukung pernyataan ini. Buku The Science of Gut Health nyajin bukti kalau olahraga itu terbukti bisa ningkatin keragaman mikrobioma dan dorong pertumbuhan bakteri penghasil butyrate yang tadi kita bahas. Oh, olahraga juga ngaruh ke sana ya? Banget. Dan menariknya, bukan olahraga ekstrem yang paling bermanfaat, tapi justru olahraga intensitas sedang yang dilakuin secara teratur. Jalan kaki, sepedaan santai, berenang. Ini nunjukin kalau tiap aspek gaya hidup kita, tidur, manajemen stres, nutrisi, gerakan, semuanya saling terkait. Oke, kita udah bedah 7 kesalahan utama, rasanya banyak banget ya yang harus diperbaiki, mungkin bikin Anda sedikit kewalahan, jadi terus kita harus gimana? Mari kita tarik semua info ini jadi sebuah rencana aksi praktis. Terinspirasi dari kedua sumber, kami coba rangkum sebuah rencana aksi 30 hari untuk usus Anda. Ini bukan diet ketat, tapi kumpulan kebiasaan kecil. Tentu, mari kita rangkum poin-poinnya dan Anda bakal lihat gimana tiap poin ini secara langsung ngatasin kesalahan yang udah kita bahas. 1. Tidur 7-8 jam setiap malam. Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan biologis buat ngeriset ritme sirkadian usus Anda. Ini fondasi buat ngatasin kesalahan #1. Luangkan 10 menit setiap pagi untuk bernapas dalam-dalam, meditasi, atau zikir. Apapun yang bikin Anda tenang. Ini senjata ampuh buat mutus siklus stres yang merusak poros usus otak, solusi langsung buat kesalahan #2. Ganti sarapan Anda dengan makanan utuh, lupain sereal manis atau roti tawar. Coba deh telur sama alpukat atau ubi rebus pakai sedikit kayu manis. Ini langkah pertama yang paling gampang buat ngurangin asupan makanan ultra proses, buat ngatasin kesalahan #3. Tambahkan minimal 1 porsi karbohidrat kompleks setiap hari. Bisa kentang, nasi merah, atau labu kuning. Tujuannya adalah secara sadar ngasih makan bakteri baik Anda dan ngilangin fobia karbohidrat yang nggak perlu. Ini jawaban buat kesalahan #4. Targetkan konsumsi minimal 2 porsi sayuran dan 1 porsi buah setiap hari. Ini cara paling praktis buat mulai nyuburin ekosistem usus Anda dengan serat dan prebiotik. Perbaiki kesalahan #5. Mulai catat penggunaan obat-obatan pencernaan dan konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda sadar minum antasida hampir tiap hari, mungkin ini saatnya diskusi sama dokter soal strategi jangka panjang, bukan cuma solusi sementara. Ini buat ngatasin potensi ketergantungan kayak di kesalahan #6. Dan yang ketujuh, jalan kaki 25-30 menit 5 kali seminggu. Ini komitmen buat gerak secara konsisten, buat nanggulangin kesalahan #7. Bukan soal intensitasnya, tapi konsistensinya. Jadi, pesan utamanya jelas banget ya. Kesehatan usus itu sebuah sistem yang holistik. Bukan tentang satu suplemen ajaib atau diet ekstrim, tapi tentang kumpulan pilihan-pilihan kecil yang Anda lakuin secara konsisten setiap hari. Tepat. Dan saya mau nambahin satu wawasan penutup yang penting banget dari buku The Science of Gut Health. Riset nunjukin kalau nggak ada satu profil mikrobioma yang sempurna buat semua orang. Oh, jadi nggak ada standar bakunya ya? Nggak ada. Tujuannya bukan buat nyampein komposisi bakteri tertentu yang ideal, tapi buat dorong dua hal, keragaman dan ketahanan, diversity and resiliency. Usus yang sehat itu ekosistem yang tangguh, yang bisa ngadepin stresor, entah itu makanan yang kurang ideal, malam yang kurang tidur, atau hari yang penuh tekanan. Terus bisa balik lagi ke kondisi seimbang dengan cepat, keragaman dan ketahanan. Saya suka banget konsep itu. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir buat direnungkan, yang diambil dari fakta paling mencengangkan di buku sains tersebut. Kita tadi kan udah bahas gimana bakteri baik memfermentasi serat dan pati resisten buat ngasilin short chain fatty acids (SCFAs) kayak butyrate. Nah, ternyata SCFAs ini diserap sama tubuh kita dan dipakai sebagai energi. Oke. Begitu efisiennya, sampai-sampai mereka bisa nyumbang hingga 10% dari total kebutuhan energi basal harian kita. Tunggu, saya coba cerna dulu. Artinya, sampai 10% energi yang kita pakai buat sekedar hidup, nafas, mikir, jantung berdetak, itu nggak datang langsung dari kalori yang kita makan, tapi datang dari upah yang dikasih sama triliunan mikroba yang kerja buat kita di dalam usus. Persis, mereka bukan sekedar penumpang, mereka itu mitra kerja yang aktif. Dan ini munculin sebuah pertanyaan penting buat Anda renungkan. Seberapa banyak dari energi harian Anda yang sebenarnya nggak berasal dari makanan yang Anda cerna, melainkan dari hasil kerja keras para penghuni mikroskopis di dalam tubuh Anda? Ini kan benar-benar ngubah cara kita mikir soal makan buat diri sendiri, ya nggak sih? Ternyata Anda lagi makan untuk triliunan